Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Nasroli, terutama istri beliau. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para putra dan putri beliau, terutama almarhum Ustadz Haji Afifuddin, kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin Hanafi SPDI, guru kita al-mukarram al-Ustadz Dr. Andes Haji Hasanuddin, guru kita al-mukarram al-Ustadz Saifullah Ahmad MPD, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Furqan Nasrali MPD, guru kita al-mukarram Bapak Haji Abbas Harahap, Ketua RW 025, dan para guru-guru yang lain yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan semua, mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita masih mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah guru kita, saudara kita, yaitu almarhum Al-Ustadz Haji Afifuddin bin almarhum Bapak Haji Nasroli. Dan kita bersaksi bersama bahwa almarhum ini min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, beberapa hari yang lalu saya dikagetkan Pak ya di media sosial, karena kebetulan saya aktif dan almarhum juga aktif, sama-sama memfollow gitu ya. Jadi tahu, saya kaget sekali bahwa almarhum begitu cepat untuk bisa pulang kampung. Dan kita semua tahu bahwa almarhum ini orang yang sangat baik. Sama siapa aja beliau itu ramah. Ya, apalagi sama saya Pak ya. Masya Allah, orangnya sangat berakhlak, sopan, kata-katanya yang keluar Masya Allah
Luar biasa almarhum Pak. Kita belum tentu bisa seperti almarhum. Apalagi almarhum wafatnya ini habis dibersihin dosanya oleh Allah. Ya, seperti kita dulu lahir ke dunia kagak punya dosa, pulang menghadap Allah pun apa? Bersih tanpa dosa. Ini namanya husnul khotimah. Para bapak hadirin sekalian, kata ulama, husnul khotimah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah, itu husnul khotimah ammah. Husnul khotimah secara umum, siapa aja bisa meraih husnul khotimah ammah. Yang penting dia mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau orang itu mati dalam keadaan beragama Islam, maka dia husnul khotimah ammah. Alhamdulillah Pak ya. Ini udah bagus Pak. Makanya kita tidak boleh atau jangan sampai mati di luar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Makanya kita sering berdoa, ya dal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Itu yang sering kita minta tuh. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Karena orang yang mati dalam keadaan beragama Islam itulah orang yang husnul khotimah. Kita pengen nggak mati husnul khotimah? Ya, pengen semuanya. Naik dia Pak, husnul khotimah khassah. Kalau ibarat kelas Mak, kelas VIP namanya. Orang kalau kelas VIP Pak, kita kondangan, dapat undangan, undangannya VIP. Kira-kira sama nggak sama undangan umum? Beda. Kursinya beda, tempat makannya beda ya. Makanannya juga yang disajikan apa? Beda. Amplopnya gak kondangan apa? Beda. VIP ya. Masa VIP 10.000 ya. Jadi orang yang mati husnul khotimah khassah itu orang yang mati dapat tiketnya tiket VIP. Apa cirinya Pak? Orang yang mati husnul khotimah khassah mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Ya. Lagi sholat mati. Lagi tahlil begini apa? Mati. Mau begitu mau? Ya. Lagi zikir, lagi baca Quran apa? Mati. Enak tuh, namanya husnul khotimah khassah. Dan nauzubillah Pak, lagi melakukan dosa mati. Lagi nyolong, mati pisan. Nauzubillah. Lebih parah lagi apa? Mati lagi di atas perut jablay. Wah, ya kan? Udah kelepok lah. Israel datang tuh Pak ya. Itu bukan husnul khotimah lagi tuh mah Pak. Langsung dijerumuskan kemana tuh? Dalam neraka. Ini almarhum Pak, bisa jadi nih beliau masuk husnul khotimah khassah. Tiketnya pulang ke akhirat tiket VIP. Udah disambut oleh malaikat. Ya, malaikat udah senang dengan sumringah. Rasulullah pun sudah datang Pak menjemput almarhum. Karena orang begini Pak, jangankan kayak almarhum ya Ustadz Afif nih Pak, yang sering ke makam Nabi ya. Yang orang nggak pernah ke makam Nabi deh Pak. Ada satu riwayat Pak, diceritain dalam kitab I'anatut Thalibin. Apa ceritanya Pak? Ada seorang pemuda tukang kuli di pasar. Ada di sini tukang kuli. Ya. Pemuda tukang kuli di pasar
setiap hari Pak, kalau dia lagi manggulin kulinya itu, mulutnya sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian hasil kulinya Pak dibagi dua. Separoh buat kehidupan dia, separoh dicelengin. Buat apa itu? Celengannya ditebok setiap tanggal 1 Rabiul Awal. Untuk apa celengannya? Satu, buat beli baju baru, dipakai pas hari Maulid Nabi. Yang kedua, dibeliin sembako Pak. Nanti malam 12 Rabiul Awal, orang diundang, tetangga diundang, semuanya diundang, ngadain Maulid Nabi dari tabungannya tadi, pakai baju yang baru. Jadi nggak kayak orang kita kalau Maulid nodorin apa? Proposal. Kayak dia enggak, dari tabungannya. Tiap hari Pak, mulutnya bersolawat. Mati tuh pemuda Pak. Ketika mati, udah dijemput sama Nabi Muhammad. Ya Pak ya. Pas dia di liang kubur nih Pak, yang nguburin pulang tuh, satu langkah pulang. Tinggal dia dalam kuburan. Kira-kira kalau di kuburan gelap apa terang tuh? Gelap. Ketika gelap Pak, di dalam kuburan gelap, nggak taunya di pojokan kuburan Pak, keluar satu titik cahaya. Cahaya itu menerangi kuburannya, kecil Pak, kecil dari pojokan. Ternyata cahaya itu semakin besar, semakin mendekat, semakin terang Pak, terang. Ternyata ketika cahaya itu sudah menerangi kuburannya Pak, keluar satu sosok manusia. Kata dia yang mati, paling juga yang datang siapa Pak? Munkar dan Nakir, ya kan? Kalau kita mati kan yang datang siapa Pak? Munkar dan Nakir. Tapi ternyata Pak, yang datang satu orang. Kata dia kan Munkar dan Nakir dua. Ono kok yang keluar satu. Makanya ketika dia datang menghampiri, terus orang itu nanya, Anda ini siapa? Saya ini adalah orang yang setiap hari namanya engkau sebut. Saya ini adalah orang yang setiap tahun engkau peringati kelahirannya, Rasulullah. Saya datang ke sini menemui kamu, dan sebelum sebelum Munkar dan Nakir datang, kata Nabi, saya sudah minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk bisa menemui umat saya sebelum dia ditemui oleh Munkar dan Nakir. Masya Allah tuh Pak, ya kan? Untuk apa Nabi Muhammad datang itu Pak? Nabi Muhammad bilang, wahai fulan, nanti kalau Munkar dan Nakir datang dan dia bertanya, memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu, dan kamu tidak bisa menjawab, saya yang akan bantu. Itu bagi orang yang suka menyebut nama Nabi. Apalagi almarhum Pak, bukan nyebut doang, almarhumah datang ke rumahnya, ke rumah Nabi setiap saat. Bahkan sebelum ajal menjemput, almarhum udah apa? Ziarah ke makamnya. Orang Pak kalau datang ke kuburan Nabi, itu Nabi ngeliat roh Nabi keluar Pak. Ini umat saya yang sudah datang ke rumah saya. Siapa yang datang menziarahi makam Nabi, sama dengan dia datang menziarahi Nabi masih hidup. Jadi orang-orang yang datang berziarah ke makam Nabi, sama dengan dia datang ketika Nabi masih hidup. Jadi almarhum Pak selalu ketemu Nabi. Makanya Nabi berjanji kepada orang-orang yang sering datang. Apa Pak? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang telah menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat. Maka almarhum ini Pak, Masya Allah, kalau kata orang Jumalang, jonjon. Kenal jonjon Pak? Yang kumisnya di tengah, itu siapa itu? Jojon ya.
Jadi John Pak, almarhum udah tenang. Nabi udah menjemput ini umat saya yang sering datang ke rumah saya, yang sering berziarah ke makam saya, yang sering menyampaikan sholawat assalamu alaika ya Rasulullah. Itu almarhum tuh kerjaannya. Maka ibunya almarhum ya, ibundanya ini nggak usah sedih, nggak usah. Ya, almarhum sudah bertemu dengan ayahandanya. Ini jangan dikira Pak, almarhum kagak ngeliat. Ya, orang mati itu kan disebut wafat Pak. Wafat itu artinya apa Pak? Tembus. Tembus pandang, itu orang wafat tuh. Jadi kalau kita nih Pak, ini Bapak ngelihat ke sono alingan tembok nggak kelihatan. Itu orang yang hidup tuh. Mata kita terbatas. Tapi kalau orang itu udah mati Pak, tembus, dia ngeliat apa-apa yang dikerjain oleh orang yang hidup. Maka kalau malam ini Pak, bermalam-malam tiap hari dikirimi Fatihah, dikirimi Al-Quran, dikirimi Yasin, dikirimi istighfar. Satu istighfar Pak mengangkat satu derajat almarhum. Satu istighfar Pak itu mengampuni dosanya. Dan dosanya habis Pak ya. Dicuci di Mekah, mati pun masih ditahlilin Pak. Udah tenang dah almarhum dah. Yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Makanya ada satu ayat begini Pak. Isnatani yakrahuma ibnu Adam. Ada dua hal yang manusia enggak suka. Apa itu Pak? Yang pertama al-maut. Ini semuanya nih, jangankan yang muda, yang udah tua dah. Yang udah pada peot, pada ompong, kakinya udah pada sakit. Ditanya mau nggak mati? Belum. Ya, nggak mau dia. Masih nggak suka sama mati. Ya. Jadi kata Nabi, ada dua hal yang manusia itu nggak suka. Yang pertama mati, nggak ada orang yang siap mati. Padahal kata Nabi, al-mautu atau mautul mu'min khairun. Matinya orang beriman itu lebih baik. Jadi almarhum ini Pak, mati itu yang terbaik buat almarhum. Ya, kita tuh pengen tuh Pak begitu tuh. Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin Pak, mungkin ya. Kalau almarhum barangkali panjang sampai 80 tahun. Bisa-bisa suul khotimah. Tapi almarhum dikasih pendek oleh Allah, maka almarhum husnul khotimah. Makanya orang yang paling penting Pak, mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Ya, almarhum ini Pak, panjang umurnya, pendek usianya. Ya, almarhum umurnya panjang Pak. Karena akan dikenang terus berapa ribu Pak jamaah yang dibantu menjadi sempurna rukun Islamnya. Itu berkat tangan dan ilmunya almarhum. Jadi almarhum itu Pak, panjang umurnya, baik apa? Amalnya. Itulah manusia terbaik. Jadi manusia yang paling baik, panjang umurnya, bagus amalnya. Jangan dibalik. Panjang umurnya, jelek apa? Udah tua-tua masih ngetanin deh Pak. Emang tahu umur udah 50 Pak, masih ngetanin sono no. Nyari janda. Ya, nyari jablay mama ya. Padahal rambutnya udah dua warna, ada putih, ada hitam. Kadang-kadang dia pikok Pak. Biar kelihatan lebih apa? Muda. Padahal usia udah di atas 50 tahun. Itu namanya panjang umur, jelek apa? Amalnya. Yang kita cari Pak, panjang umur, bagus amal. Sehingga ketika pulang nih kayak almarhum, udah dijemput oleh Nabi. Nah, mudah-mudahan kita Pak ya. Yang ketiga Pak, lebih bagus lagi nih, husnul khotimah khasatil khasah. Jadi kelasnya PPIP. Ya, udah bagus lagi tuh. Seperti apa Pak orang PPIP itu? Orang PPIP udah tahu kapan dia mati. Itu PPIP tuh. Bisa jadi Pak almarhum ini masuk PPIP.
Ya kan? Kenapa almarhum itu masuk VIP, Pak? Karena dia udah tahu besok dia akan mati. Saudaranya udah dipanggil, sini loh, gua ajak ngomong. Udah gua kasih wasiat ini, wasiat ini. Nah ini kan udah tahu dia mau pulang, Pak. Sama kayak Nabi gitu, Pak. Ketika tahun 10 Hijriah, Pak, Nabi pergi haji. Kemudian Nabi berkhutbah di Arafah. Khutbah itu khutbah terakhir Nabi. Orang semua 120.000 jamaah yang ikut haji, Pak, menangis. Sampai-sampai Abu Bakar, ya Allah, jangan-jangan ini khutbah terakhirnya Nabi. Kata-katanya udah, Pak, penuh dengan perpisahan. Dia tahu, Pak, kalau habis pulang haji Nabi mati. Ternyata benar, Pak. Pulang haji 3 bulan Nabi mati. Almarhum berapa hari pulang dari umroh? Seminggu, Pak. Kalau ibarat bikin dosa umpamanya, ya belum banyak, belum, ya kan? Kalau ibarat bikin dosa belum banyak, Pak. Ini artinya apa, para bapak sekalian? Orang yang matinya VVIP, Pak, husnul khotimah khasatil khasa, dia tahu kapan dia mau mati tuh. Ini bapak kalau dikasih tahu, gira nggak mau kalau mati dikasih tahu? Pak, besok mati 3 bulan lagi. Kira-kira rajin nggak ibadahnya tuh? Wah, bukan main, Pak ya. Sholat kagak ngaso-ngaso, sedekah, ayo habisin besok mau mati ya. Karena kita belum tahu, Pak, kita kapan mati. Makanya hidupnya ayo aja panjang berangan-angan, Pak ya. Tapi kalau orang udah tahu mau mati, Pak, ini kayak almarhum, panggil, Pak, saudaranya, dikumpulin. Besok begini, lo ini, lo ini, lo ini. Karena dia akan mau tinggalkan, Pak. Rasanya mah berat, Pak, berat. Meninggalkan saudara-saudaranya. Kalau ibarat pohon ini, Pak, sedang mekar-mekarnya, sedang bagus-bagusnya. Tapi Allah lebih sayang buat almarhum. Kalau tidak ditinggal, Pak, ini adik-adiknya, saudara-saudaranya nggak bisa berkembang pesat. Ya, tapi nanti adik-adiknya, saudara-saudara, abang-abangnya, dia akan berpikir ulang. Ya kan, ini almarhum udah nggak ada, cita-cita almarhum, keinginan almarhum, keinginan ayahanda terwujud. Ya, jadi terus bekerja keras. Tapi beruntung nih ya, saudara-saudaranya masih punya ada 1 jimat, Pak, yaitu ibunda. Itu yang paling mahal. Ya, kan, Pak, orang tua itu, Pak, adalah pintu surga, kunci surga. Orang tua itu kunci surga. Ya, kunci surga yang satu udah hilang, udah pulang, yaitu almarhum Bapak Haji Nasroli. Tinggal 1, Pak, kunci surga, yaitu ibundanya. Maka buat putra putrinya yang masih dititipi 1 kunci surga, pelihara, pelihara. Dari mulutnya, dari tangannya, dari doanya, semua pintu langit terbuka. Ya, ini almarhum, Pak, Masya Allah, Pak ya. Berbakti sama ibunya aja, Pak, luar biasa. Ya, ibunya yang kurang sehat, malah yang sehat, Pak ya. Tapi hidupnya, Pak, dicurahkan buat orang tuanya. Makanya almarhum udah jaminan surga sudah. Ya, Pak ya. Kan ridallah fi ridal walidain. Kalau ibu bapaknya udah ridho, udah seneng, jadi qurrata ayun anaknya, Pak, udah cuma surga, balasannya surga. Makanya kan perintah Allah apa, Pak? Wabil walidaini ihsana. Di depannya apa, Pak? Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana tuh, Pak. Ayat sebelumnya kan begitu. Apa, Pak? Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Kemudian wabil walidain ihsana, dia berbuat baik sama kedua orang tua, surga udah, Pak. Surga udah. Gampang tuh, Pak. Pengen masuk surga, ibadah kepada Allah, jangan Allah sekutukan, berbuat baik sama orang tua. Kenapa, Pak? Wabil walidaini dengan kata ihsan. Ya, di ujungnya. Yang pertama, Pak, ihsan itu baik.
Orang yang berbakti sama orang tua itu pekerjaan baik. Gitu Pak. Nggak ada orang yang berbakti sama orang tua pekerjaan buruk. Siapapun orangnya, kalau pengen jadi baik, maka kuncinya berlaku baiklah sama orang tuanya. Jadi kalau kita pengen dihargai oleh anak-anak kita, lihat seberapa besar kita menghargai orang tua kita, maka anak kita pasti menghargai kita. Lihat nih anak orang baik apa kagak, lihat seberapa baik dia sama orang tuanya. Kalau ini anak baik sama orang tuanya, berarti ini anak baik, maka sebut ihsan. Ihsana yang kedua Pak, bahwa ihsan kedua itu artinya apa Pak? Berlipat-lipat. Orang yang berbakti sama orang tua, pahalanya berlipat-lipat Pak, enggak kehitung taranya. Jadi almarhum Pak pulang bawa pahala yang berlipat-lipat, karena waktu dan perhatiannya dicurahkan buat orang tuanya. Kalau kita nih Pak pengen dapat pahala berlipat-lipat Pak, tuh kuncinya di mana tuh? Ihsan aja dah, berbakti sama orang tua. Bapak 3 kali umroh, 3 kali haji sama orang tua, gedeg, marah, benci, nggak akan pernah membuka pintu surga. Infak sedekahnya rajin, masjid ini infak, masjid ono jariah, sama tetangga bagus, rapi, bagi hadiah, tapi sama orang tua marah, nggak akan pernah masuk surga. Makanya Allah bilang apa? Wabil walidaini ihsan. Jadi ihsan itu pahalanya berlimpah Pak. Nggak ada ruginya orang berbuat baik sama orang tuanya. Yang ketiga Pak, ihsan di sini apa Pak? Cepet doanya dikabul Allah. Ya. Jadi kalau doa kita pengen dicepet kabul Allah Pak, pengen cepet dikabul Allah, datang Pak ke orang tua, datang. Nya, ma, doain ya, doain saya. Ini kenapa Pak almarhum ini sukses Pak di pelayanan haji dan umroh, termasuk pembimbing yang dicintai banyak orang. Kenapa Pak? Karena di situ ada doa orang tuanya. Karena saya yakin Pak, saya yakin walaupun saya tidak hidup bareng dengan almarhum, setiap almarhum kemana-mana, terutama pergi jauh, pasti yang pertama diminta adalah ibu, Bu doain besok mau berangkat. Pasti itu Pak. Ya, makanya doanya dikabul oleh Allah. Saya ngeliat tuh postingan terakhir kalau nggak salah itu sama putra-putranya ya, berangkat ke Mekah tuh. Si krucil-krucil itu kalau kata dia mah ya, dibawa ajak jalan-jalan. Emang kata Abuya lo gitu Pak? Surga dunia itu kata Abuya, surga dunia kalau udah bisa ngajak anak-anak semua berangkat ke Mekah bareng. Surga itu senang Pak, senang begitu Pak. Ya, maka kalau pengen doa kita cepat dikabul Allah, kuncinya di mana tuh? Ihsan di orang tua. Maka jangan bosan-bosan. Yang masih punya orang tua, terutama ibu Pak, ibu. Ya, kenapa Pak ibu kalau mati tuh rada-rada kurang belakangan dia? Coba lihat Bapak dah. Ya. Kalau kita ada suami istri, bapak kita, emak kita biasanya banyakan bapak lebih dulu matinya. Ya, kenapa? Karena kalau ibu Pak ditinggal mati sama suami, anak banyak 12, 13, dia mah nggak mikirin dirinya. Nggak mau kawin lagi enggak. Ya kan, anaknya dulu dirapiin. Lah ibu saya Pak, itu 11. Walaupun ada kiri kanan orang pada mau, nggak mau dia. Teranak gua nggak ngurusin. Beda dengan kalau kita lanang mati, baru tanah kuburan masih apa? Masih merah, gue udah nyari rarak-ririk mana janda yang mau ya, janda yang mau, ya kan? Yang kedua Pak, yang paling mahal, kenapa ibu itu istri kalau meninggal rada belakangan Pak? Karena di doa ibu membuat anak yang ditinggal menjadi sukses. Karena ibu itu Pak, kalau setiap sujud pasti yang didoain siapa? Anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doanya tuh. Pasti Pak, ibu mah Pak bukan doain doang, disebut atu-atu. Nih buat ini doanya, bacain Fatihah, ya Allah anak saya namanya ini sukses, berhasil, sehat walafiat. Satu lagi Fatihah, sebut lagi nih. Lah kalau anaknya 10 Pak, habis sholat 10 Fatihah. Berbeda dengan bapaknya, kalau habis sholat Fatihah buat dirinya doang. Nggak ada yang ingat sama anak ya Pak ya.
Kalau ibu mah lain. Bahkan kalau anaknya sedang belajar jauh, Pak, jauh di mata. Mak, besok saya mau ujian. Apa ibu pengen dilakukan? Puasa. Beda dengan kita, bapak-bapak, Pak ya. Makanya kenapa Nabi ketika ditanya, siapa ya Rasulullah yang paling utama saya hormati? Ibumu. Ibumu, ibumu. Sehingga apa, Pak? Doa seorang ibu lebih cepat 3 kali lipat diterima Allah dibanding doa seorang bapak. Ya, makanya almarhum ini, Pak, ya Allah, sukses ini, Pak, tidak lepas dari doanya orang tua. Maka kata ihsan itu, Pak, kalau pengen doa kita cepat dikabul Allah, punya orang tua tuh datang buru-buru. Apa nih orang tua kita kesukaannya? Ayam bakar kampung, bawain. Nyak nih, nyak, ayam kampung kesukaannya. Dia mah nggak pakai kita minta ke, ya Allah tong, lo tahu baik kesukaan gue ya, gue doain lo rezeki lo banyak, sehat, rumah tangga lo sakinah warahmah, pasti, Pak. Orang tua mah kalau dibawain yang dia senang, mulutnya udah ngalir doa-doa baik. Lah ini mah gimana mau didoain sama orang tua? Punya anak pelit kebol-bol. Tambah punya bini, kalau ngasih orang tua, mau orang tuanya ngintip-ngintip, ngumpet-ngumpet, ya kira-kira bini gue tahu kagak nih ya? Nah, ini jangan sampai nih, jangan sampai punya bini tuh kayak gitu. Bini yang begitu, Pak, suruh ngaji. Kenapa, Pak? Karena di harta anak laki ada harta emaknya. Begitu. Kadang-kadang laki mau ngasih ngegemin emaknya, ngumpet-ngumpet. Takut bininya apa? Tahu, kalau bini kayak gitu tukar sama yang baru. Ya, ganti sama yang baru. Lah lo kan nikahin dia udah cakep, udah sarjana, udah beres, yang membiayai sekolah siapa? Lah emaknya. Yang beranakin siapa? Lah emaknya. Lah lo tinggal nikmatin udah gedenya doang. Tebang sama mertua, bol kuning butut gasir. Nah, paham begitu ya? Jadi kalau ada bini yang pelit sama mertua, suruh datang ngaji, ya, biar dia baik. Ya, kalau perlu mah nih, bininya yang nyuruh, Pak, Pak, sisain buat emak, buat emak. Kalau perlu emaknya lebih banyak daripada jatah kita. Kenapa? Anak itu berhasil, Pak, sebab doa emaknya. Maka tinggal atuh ini ya, anak-anaknya kalau pengen pada sukses tuh, setiap hari minta ridhonya, minta doanya. Makanya ihsan di sini, Pak, doa yang paling bisa mencakup dunia dan akhirat apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu, Pak. Wa fil akhirati hasanah. Itulah dunianya hasanah, akhiratnya hasanah kalau orang tuanya apa? Baik. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan, Pak ya. Saya kalau dengar begini, Pak, ya, rasanya jadi kangen sama saya punya emak gitu ya. Karena kalau udah nggak punya, Pak, nggak punya, kemana kita minta doa? Ya, cuma ngandelin kita doang, dewek, ya Allah kita berdoa. Tapi kalau ada nyak, besok saya mau ada ini, mau tes ini, mau usaha ini, nyak, bantuin doa. Jadi doa kita, Pak, didorong tuh, dibantu sama doa nyak kita. Aturan berhasilnya 50%, jadi berhasil berapa? 100%. Gitu. Beruntung yang masih punya orang tua. Makanya buat putra putrinya yang masih ada, kalau perlu tuh orang tua manjain. Ya, udahnya jangan ngapa-ngapain, megang tasbih, megang sejadah, gelar sejadah, doa udah. Mau makan apa tinggal digilir, anaknya berapa? Hari ini si Anu yang ngasih makan, hari ini si Anu, hari ini si Anu, beres. Ini kadang, Pak, emang emak udah sakit, Pak ya. Nyak, saya mau ngajar, ini bocah titipin sini ya. Lah, dulu lu gue yang rawatin, udah tua, gue dikasih cucu. Mana cucunya proaktif, ya, lari sini, lari sono, ya Allahu Rabbi. Jangan sampai begitu tuh, jangan. Ya, udah kecil kita ngerepotin orang tua, udah tua emak kita masih kita apa? Repotin lagi. Nah, para bapak hari ini sekarang udah kepanjangan saya ngomong ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat almarhum, Pak. Semoga ya, bukan semoga, kita doain almarhum, Allah ampuni dosanya abis, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ibu almarhum Allah kasih kesehatan sempurna,
panjang umur, biar anaknya semua sukses, supaya bermanfaat buat orang banyak. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak sekalian, dan mohon maaf kalau ngomongnya rada-rada kasar, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus, ya kan? Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.